Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedapatan sebuah servisan setbox atau STB merek Apple dengan gejala kerusakan, tidak bisa booting atau tidak bisa masuk siaran. Jadi dia nggak bisa masuk ke siaran metriknya ini atau setboxnya ini. Jadi sekarang kita coba untuk hidupkan, kita coba rakit ke televisi dulu. Nah, sekarang kita coba colok kabel RCA-nya ke televisinya. Oke. Sekarang di sini juga kita colok bagian audionya atau suaranya. Oke, sekarang coba kita hidupkan televisi dan setboxnya. Oke. Kita coba masuk ke bagian AP. Oke, sekarang televisinya sudah hidup. Mereknya Toshiba. Sekarang kita masuk ke bagian AP. Oke, bagian AP2. Oke. Coba kita tekan dulu. Kita matikan sebentar anunya, STB-nya kita hidupkan kembali. Nah, dia seperti berkedip di bagian layar televisinya. Nah, coba perhatikan di tulisannya cuman ada boot. Nah, itu di bagian STB-nya. Pada saat dia berkedip di STB-nya bootnya, dia berkedip juga di layar televisinya. Artinya dia tidak bisa masuk ke booting dia sendiri, gak bisa masuk ke bagian menu tampilan awalnya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, dia berkedip bootnya, tulisan bootnya di STB-nya dan layar televisinya juga berkedip sebentar, seperti mau masuk tapi nggak bisa. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, jadi dia intinya nggak bisa masuk atau boot loop, nggak bisa booting. Jadi nggak bisa masuk ke depan tampilan awal STB-nya, tampilan awal STB metriknya. Harusnya dia akan dimasuk ke tampilan awal STB metriknya dulu, baru kemudian masuk ke siaran. Nah, tapi di sini nggak bisa masuk sama sekali dia atau boot loop. Nah, perhatikan. Oke. Artinya ini gagal booting, nggak bisa booting atau boot loop. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita cek apakah di dalam sini ada yang bermasalah komponennya, atau kalau seandainya tidak ada masalah di bagian komponennya, bisa jadi dia bagian softwarenya atau ibaratnya itu firmware-nya, jadi dia harus di flash. Kita program ulang maksudnya, STB-nya maksudnya. Oke, saya skip dulu. Oke, sekarang kita lakukan pembongkaran di STB-nya. Seperti ada yang lepas di dalam STB-nya. Nah, dia di sini ternyata ada casing elko yang lepas. Nah, ini dia elko-nya yang pecah, yang sampai casingnya terlepas. Harusnya dia enggak coklat seperti itu. Oleh karena mungkin dia menggelembung sampai pecah, sampai terlepas casing elko-nya. Nah, kita lihat lebih dekat. Nah, dia harusnya seperti ini, seperti yang di sampingnya itu warnanya. Nah, tapi dia lepas ternyata casingnya, jadi menyebabkan dia seperti terlihat kertas coklat gitu. Nah, harusnya seperti ini dia. Nah, jadi mungkin akibat kepanasan atau gimana dia menyebabkan dia pecah
terlepas dari bodinya, casingnya tersebut. Nah, di sini juga ada terdapat yang menggelembung, yang hampir pecah juga alkoholnya. Nah, itu terlihat seperti bengkak posisi bagian atasnya. Oke, saya skip dulu. Oke, di sini kita akan nimbal alkoholnya dari controller sepeda listrik dan mesin TV tabung Cina. Berhubung kita males ke pasar, jadi kita pakai elko yang kanibalan saja, elko bekas tapi masih layak pakai. Lepas dulu kanibalannya. Oke, sekarang kita lepas dulu elko bekasnya yang mau kita pasang ke bagian mainboard setboxnya. Oke, sekarang sudah terlepas elkonya, satu elkonya sudah terlepas maksudnya. Sini nilainya 220 mikrofarad, 25 volt. Oke, kemudian kita lepas lagi di bagian mesin tabung televisi Cina. Oke, sekarang juga terlepas satu lagi. Di sini nilainya adalah 470 mikrofarad, 16 volt. Oke, kemudian kita lanjut untuk melepas kapasitor yang sudah pecah tadi dan yang sudah bengkak atau kembung bagian di atasnya tadi. Kita lepas juga, jadi kita ganti semua. Ada kurang lebih 4 elko atau 4 kapasitor yang sudah tidak layak pakai tadi. Oke, sekarang sudah selesai kita ganti 4 elko. Di sini ada satu ya, kita yang ganti. Sini 1 2 3 4. Jadi ada 4 elko yang sudah kita ganti dengan elko ini. Jadi di sini sudah kita ganti 4 elkonya di sekitar power atau regulatornya. Nah, ini dia 4 elko yang tidak layak pakai tadi yang sudah kita ganti. Nilainya 470 mikro, 16 volt.
330 mikro 10 volt, 220 mikro 10 volt. Nah, ini jadi rata-rata dia bengkak di sini posisinya dan jebol. Nah, ini dia lepas tadi sampai tidak bisa lagi digunakan. Nah, di sini juga brojol. Nah, ini sudah mau hampir pecah juga. Nah, ini juga brojol juga, posisinya sudah hampir pecah juga. Nah, oke. Jadi ada 4 elkonya yang sudah brojol atau sudah tidak layak pakai. Oke, sekarang kita lanjut untuk merakitnya kembali. Saya rakit dulu, saya skip dulu. Oke, sekarang sudah rapi, sudah kita baut casingnya. Oke, sekarang tinggal kita coba kembali ke bagian televisinya. Di sini sudah kita colok kabel RCA-nya. Sini juga sudah kita colok bagian metriknya, bagian Apple-nya, metrik Apple-nya maksudnya. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Kita colok tombol powernya. Oke, kita colok bagian televisinya terlebih dahulu. Kita hidupkan dulu televisinya. Oke, televisinya sudah hidup. Sekarang kita sudah masuk di bagian AP2. Kemudian kita masukkan kembali kita colok kembali maksudnya metrik Apple-nya. Oke, sekarang sudah masuk bagian boot, mudah-mudahan berhasil. Oke, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tampilan menu awal metrik Apple-nya. Oke. Oke. Tinggal kita kasih antena saja. Sekarang sudah tampil mana tampilannya di televisinya. Jadi di sini artinya metrik Apple-nya sudah berhasil kita perbaiki, sudah tidak bootloop lagi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.